saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Presiden Prabowo mengingatkan para pengusaha yang tidak taat hukum tidak akan lagi mendapat perlakuan khusus. Pernyataan Presiden tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan pada pengantar sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung hari Rabu tanggal 22 Januari 2025. Pada saat yang bersamaan, itu sedang berlangsung pembongkaran pagar laut di pantai utara Tangerang sepanjang 30 km lebih oleh TNI Angkatan Laut dibantu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pol Airut, Bakamla, dan kelompok-kelompok nelayan serta warga masyarakat lainnya. Pagar laut tersebut berdasarkan data yang dilansir oleh Menteri ATR Nusron Wahid, itu HGB-nya sebagian besar dimiliki oleh dua perusahaan yang terafiliasi, satunya lagi dan yang satunya lagi adalah itu dimiliki oleh Taipan Aguan. Saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Kendati tidak menyebutkan nama tadi, banyak yang mengaitkan pernyataan Presiden Prabowo tersebut. Jadi jelas kaitannya dengan heboh ditemukan pagar laut yang semula disebut sebagai pagar laut yang misterius karena tidak ada yang ngaku siapa yang memiliki. Pantai Indah Kapuk II yang diduga mereka memiliki ini membantahnya, sementara kemudian muncul kelompok anak muda yang menyebut dirinya sebagai jaringan rakyat Pantura menyatakan bahwa itu adalah hasil swadaya dari nelayan. Semula itu Presiden Prabowo melalui Menteri
Kelautan dan Perikanan memerintahkan penyegelan. Dan ini kemudian dilakukan penyegelan dan pada waktu itu dikatakan bahwa KKP itu akan melakukan penyelidikan siapa pemilik pagar ini dan mereka menyatakan bahwa ini akan ditentukan sampai 20 hari ke depan siapa yang bertanggung jawab ini. Namun rupanya melalui Ketua MPR yang juga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa itu tidak cukup hanya disegel tapi itu harus dicabut dan kemudian diusut. Rupanya setelah perintah itu Presiden Prabowo melalui Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali merintahkan pembongkaran pagar laut itu. Namanya juga tentara, begitu diperintahkan oleh pimpinan tertingginya, ini presiden tanpa babi bu, tanpa banyak cengkunek, begitu langsung itu dilakukan pembongkaran. Ini yang dilakukan pada hari Sabtu lalu. Pada hari pertama itu pembongkarannya itu karena keterbatasan alat dan juga personil itu hanya berhasil dibongkar panjang 2 kilometer saja. Namun ternyata pembongkaran yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut yang dikomandanin pada waktu itu oleh Komandan Lantamal 3 Jakarta, Brigjen Marinir Hari Indarto itu diprotes oleh Menteri Kelautan Trenggono. Trenggono menyatakan bahwa dia minta agar itu jangan dicabut, di stop dulu ya pembongkaran itu karena katanya itu mereka sedang melakukan penyelidikan dan pagar itu adalah merupakan barang bukti. Pernyataan Trenggono ini cukup mengejutkan ya, apalagi kan dia selama ini menyatakan bahwa mereka sudah memanggil JRP, katanya yang disebut mengaku menjadi pemilik pagar itu, tapi walaupun sudah dibantu oleh polisi, tapi tidak datang juga gitu. Ini agak mengejutkan karena kemudian Menteri KKP itu kok langsung meyakini bahwa itu yang membangun adalah kelompok nelayan gitu yang melalui swadaya, karena banyak orang udah tahu lah bahwa dengan panjang yang sampai 30 km lebih itu ya hanya korporasi besar membangunnya dan ini dikaitkan dengan kelompok Agung Sedayu Group yang saat ini memang tengah melakukan pembebasan lahan besar-besaran di kawasan itu. Nah, polemik antara KKP dan kemudian bukan yang ditengahi ya, ditegaskan oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto yang dia membenarkan bahwa pembongkaran laut itu adalah perintah Presiden, karena itu kata dia pembongkaran laut akan jalan terus atau lanjut. Pada hari Senin kemudian Trenggono itu dipanggil oleh Presiden Prabowo dan setelah bertemu dengan Presiden itu Trenggono menyatakan bahwa pembongkaran itu akan dilakukan pada hari Rabu dan mereka akan bekerja sama dengan KKP ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Tapi pada saat bertemu dengan Presiden itu Trenggono masih menyebut bahwa ini pemiliknya itu adalah JRP yang katanya besok dia, maksudnya itu karena di hari Senin itu berarti hari Selasa kemarin itu akan datang menghadap ke Kementerian Kelautan setelah sebelumnya dipanggil tidak datang gitu. Nah, setelah menghadap Presiden itu juga KKP itu kemudian menyatakan akan memberi waktu 2 hari kepada pemilik pagar laut itu. Bersamaan dengan itu kan pada hari Senin ya, pada saat kemudian siang harinya Trenggono dipanggil oleh Presiden, pada pagi harinya Menteri ATR Nusron Wahid itu menggelar jumpa pers dan dia menjelaskan ada 2 perusahaan yang memiliki pagar laut itu dan ada beberapa SDM yang dimiliki oleh pribadi. Kedua perusahaan tersebut adalah yang pertama yang memiliki sertifikat sebanyak 234 bidang adalah PT Intan Agung Makmur. Kemudian yang kedua adalah PT Cahaya Inti Sentosa itu sebanyak 20 bidang. Pada waktu itu Nusron Wahid tidak menjelaskan siapa pemilik ini, 2 perusahaan itu. Dia mempersilahkan wartawan untuk mengeceknya ke administrasi hukum umum di Kementerian Hukum dan HAM yang tempat para perusahaan-perusahaan ini terdaftar. Dan dari penelusuran media itu diketahui bahwa PT Cahaya Inti Sentosa yang memiliki sebanyak 20 bidang pagar laut itu adalah anak perusahaan dari Pantai Indah Kapuk II. Sementara PT Intan Agung Makmur meskipun tidak langsung dimiliki oleh Agung Sedayu, tetapi dari komisarisnya itu ini diketahui ini terafiliasi juga dengan Agung Sedayu karena yang menjadi komisaris adalah Laksamana Madya Purnawirawan Freddy Numberi yang juga menjadi komisaris di PT Cahaya Inti Sentosa. Jadi ya namanya ada di 2 perusahaan itu, tapi yang satu perusahaan yakni Cahaya Inti Sentosa langsung jelas itu merupakan anak perusahaan Agung Sedayu Group, sementara yang lebih besar tadi yang memiliki 234 bidang tadi ya, PT Intan Agung Makmur itu tidak langsung terkait. Selain pembongkaran pagar laut, itu sinyal bahwa Presiden Prabowo itu bertindak keras kepada kelompok Aguan CS ini, itu adalah kita bisa lihat dari pernyataan Erlangga yang akan mengevaluasi
14 proyek strategis nasional yang diberikan oleh Presiden Jokowi itu termasuk Tropical Coastline milik Aguan dan BSD. Ini kan hanya beberapa saat sebelum dia lengser. Jokowi itu kan memberikan status CSN itu dan pemberian itu dianggap sebagai balas jasa karena Aguan CS ini menyelamatkan muka dari Jokowi dengan melakukan groundbreaking di IKN Nusantara ya. Belakangan kemudian justru yang agak mengejutkan adalah Menteri Perumahan Marwarar Sirait yang dikenal juga sebagai orangnya Aguan itu menyatakan bahwa banyak sekali groundbreaking di IKN itu ternyata tidak dilanjutkan dengan pembangunan. Jadi banyak groundbreaking tapi pembangunannya minim. Ya ini memang karena Aguan CS itu mereka terpaksa melakukan itu ya dengan bangun di IKN dan mereka tahu bahwa itu tidak cukup prospektif. Tapi apa boleh buat karena presiden yang minta tadi dalam bahasa Aguan kan untuk menyelamatkan muka dari Presiden Joko Widodo. Nah yang juga cukup mengejutkan itu Airlangga menegaskan bahwa Pantai Indah Kapuk II itu bukan proyek strategis nasional. Karena selama ini kan jumbo dan terutama di lapangan itu kelihatannya status PSN yang diberikan kepada Pantai Indah Kapuk II atau tepatnya kepada Aguan itu dimanfaatkan untuk melakukan penggusuran lahan milik rakyat atau dan membeli dengan harga yang murah, kemudian di backup oleh aparat pemerintah desa, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum itu dengan mengatasnamakan PSN. Inilah yang kemudian ditentang habis-habisan oleh manusia merdeka Said Didu. Jadi kalau sekarang pagar lautnya dibongkar dan kemudian status PSN-nya itu dievaluasi dan akan ada kemungkinan dicabut, ya ini memang bulan madu Aguan dengan penguasa itu sudah berakhir. Di era Jokowi mereka ini memang mendapat banyak sekali keistimewaan yang sekarang ditegaskan oleh Prabowo tidak lagi ada keistimewaan itu. Pembongkaran hari ini dilakukan dengan kekuatan yang lebih besar. Bahkan sejumlah tokoh hadir, ada Menteri ATR, kemudian Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali itu hadir, bahkan juga Ketua Komisi 4 yakni Titik Soeharto itu hadir di situ. Ya, walaupun tidak ada kaitannya lagi karena mereka sudah tidak menikah atau sudah bercerai dengan Pak Presiden Prabowo, tetap saja kehadiran dari Titik Soeharto ini merupakan simbol atau representasi dari Prabowo. Bagaimanapun juga mereka meskipun berpisah tapi tetap menjalin hubungan yang sangat dekat, apalagi keduanya kan mempunyai seorang anak yakni Didit. Dalam pembongkaran pagar laut yang dilakukan hari Rabu hari ini ya, TNI AL itu mengerahkan pasukan yang lebih besar, 753 personel, dan kemudian lembaga-lembaga lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan itu mengerahkan 450 orang, Polair mengerahkan 80 personel, kemudian Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia 30 orang personel, Badan Keamanan Laut Bakamla 100 orang personel, dan pemerintah Provinsi Banten 95 orang personel. Jadi ini sangat banyak. Belum lagi itu ada lebih dari 1.000 nelayan yang tergabung dalam beberapa kelompok nelayan. Jadi ini saja personilnya itu hampir 3.000 orang. Sementara kemudian peralatan yang dikerahkan sangat besar ini selain speedboat milik dari TNI Angkatan Laut dan KKP. Kan ini TNI Angkatan Laut juga mengerahkan tank amfibi. Dengan personel yang lebih besar dan peralatan yang lebih lengkap, Brigjen Hari Indarto itu menargetkan kemarin itu 5 km ya dibongkar. Artinya dalam sepekan ini pagar tersebut itu diharapkan sudah rata. Pada saat yang bersamaan Menteri ATR Nusron Wahid itu sudah mencabut SHGB dan SHM di situ. Selesai ini tutup buku bab ini ya, bab pagar laut ini. Jadi ini pernyataan Pak Prabowo tidak lagi ada keistimewaan, itu bukan omon-omon, langsung dilaksanakan. Nah pertanyaannya ini soal pengerahan pasukan dan logistiknya itu siapa yang menanggung? Karena banyak sekali kalau saya membaca di media sosial itu yang mendesak agar jangan pemerintah yang menanggung, itu enak aja ya, harusnya Aguan dong yang menanggung logistiknya. Nah, ketika soal ini ditanyakan kepada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Trenggono mengaku dia sejak awal sudah khawatir kalau soal ini akan ditanyakan. Dia pasti tahu ini soal ini sensitif ya, apalagi kan negara sekarang juga sedang tidak baik-baik saja ya. Pak Prabowo juga dalam pidatonya tadi di dalam pengantar sidang kabinet paripurna itu menyatakan dilakukan penghematan besar-besaran antara lain dengan memangkas separuh perjalanan dinas. Dan itu katanya bisa dihemat sampai 20 triliun. Nah ini kok pemerintah susah payah melakukan penghematan, sementara ada dana besar digunakan untuk membongkar pagar laut yang dipasang oleh pengembang. Trenggono menyatakan bahwa itu gotong royong ya, dananya itu dari gotong royong. Saya tidak tahu maksudnya gotong royong ini mungkin dari Angkatan Laut, dari KKP dan lain-lain ya.
Saya terus terang saja khawatir ditanya ini itu juga sebenarnya. Tapi itu gotong royong. Semua kalau ini kita lihat-lihatan. Tapi nggak usah khawatir, kita selesaikan semuanya karena masyarakat juga melakukan. Itu kata Trenggono dalam jumpa pers. Trenggono menyatakan bahwa bambu-bambu yang telah berhasil diangkat nantinya akan dijadikan barang bukti. Nah, kan bisa dibongkar juga tetap jadi barang bukti yang dong Pak ya. Nggak perlu. Jadi jangan, kenapa kok kemarin ngomong itu jangan dibongkar dulu karena itu barang bukti ya. Dia juga mengatakan bambu tersebut juga akan bisa dimanfaatkan nelayan atau warga sekitar untuk sebagai media budidaya kerang. Ini bisa selain barang bukti, bisa juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk penangkaran kerang hijau, itu kata Trenggono. Nah, saya kira sebenarnya ini gampang ya soal siapa yang harus membayar membayar operasi untuk pembongkaran pagar ini. Ya panggil saja dua perusahaan itu, minta mereka membayar. Tapi bukan hanya biaya untuk pembongkaran, tapi juga ada denda biaya pembongkaran dan kemudian juga biaya denda kerusakan akibat pembangunan pagar itu. Karena ini merusak lingkungan laut juga. Dan saya kira ini ada bagusnya kalau lembaga-lembaga hukum atau LSM gitu mendampingi nelayan di kawasan itu yang selama ini dirugikan, mereka melakukan class action, minta ganti rugi ya selama sekian bulan itu penghasilan mereka berkurang, terus kemudian biaya operasional perahu mereka itu untuk membeli solar itu juga kan semakin mahal karena mereka melambung jauh dan khawatir kalau tidak pada malam hari itu kapal mereka itu rusak karena terkena bambu-bambu di situ. Jadi jangan dibiarkan setelah kasus pembongkaran ini selesai dianggap selesai begitu saja. Ini keenakan ini ya, nantinya kalau seperti itu akan terulang lagi dan mereka tahu kalau toh ketahuan nanti pemerintah yang akan membongkar dan tidak ada konsekuensi apapun. Jadi selain ada konsekuensi denda-denda dan sebagainya, saya kira mesti juga dicarikan pasal ini berkaitan dengan pidana. Dengan begitu ada efek jera dan pemerintah negara itu betul-betul hadir dan melindungi kepentingan masyarakat dan rakyat yang ada di sekitar perairan Tangerang Utara dan juga wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia. Karena kasus ini kan tidak hanya terjadi di pantai utara Tangerang. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.